Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat yang patut kita syukuri. Salam bin salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, kajian ini merupakan berkah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita kajian online hari ini adalah kita bicara 8 amalan cerdas seorang muslim yang pahalanya mengalir setiap waktu. Mesti kita mau kan melakukan amalan ini, amalan cerdas ini agar pahalanya mengalir setiap waktu. Nah, apa saja amalan cerdas tersebut? Yang pertama adalah sholat wajib dan sunnah. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Sholat wajib 5 kali ya dalam sehari ya. Kemudian kita ikuti dengan sholat sunnah juga. Nah, apa ini amalan cerdas? Surah Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang yang amalan cerdas adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, dan juga dia mengerjakan ibadah sholat sunnah lainnya. Insya Allah kita bisa lakukan ini. Kita jadikan sholat kita adalah mihrab kita kepada Allah. Sholat itu adalah cara kita bermunajat kepada Allah. Karena dengan sholat itu hati kita menjadi tenang. Dengan sholat itu hati kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu amalan cerdas yang pertama. Sholat wajib dan sunnah. Ya, dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian amalan cerdas apa lagi yang bisa kita lakukan yang pahalanya mengalir? Bersedekah dengan ikhlas. Ini Masya Allah, ini kita lihat nih dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya ya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ya, surah Al-Baqarah ayat 261. Bersedekah dengan ikhlas itu pokoknya kalau kita bersedekah itu biarlah kita bertransaksi dengan Allah ya. Terus sedekah itu nanti dibalas sama Allah berlipat ganda itu tadi ya. Seperti sebutir benih kemudian menumbuhkan 7 bulir, 1 bulir itu masing-masing 1 bulir itu 100 biji ya. Jadi 700 ya. Masya Allah, tidak ada yang bisa membalas ya kebaikan sampai 700 kali selain daripada Allah. Oleh karena itu saksilah dengan Allah, bersedekah dengan ikhlas. Kalau kita bersedekah dengan ikhlas itulah amalan cerdas, karena Allah akan melipat gandakan pahala sedekah kita sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 261. Yang apalagi amalan cerdas membaca dan memahami Al-Quran. Nih kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi ya, Rasulullah SAW bersabda ya dari riwayat Tirmizi, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf. Tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Masya Allah ya. Ini kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasanya itu tadi. Kalau kita baca Al-Quran itu akan dibalas oleh Allah berbagai macam kebaikan ya. Makanya dikatakan barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Insya Allah semangat ya kita membaca dan memahami Al-Quran. Apalagi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu tempat kita berakrab-akrab setiap hari dengan Al-Quran. Energi buat kita, petunjuk buat kita. Bagi kita dengan Al-Quran akan memberikan cahaya dalam hidup kita. Karena Al-Quran akan menuntun hidup kita. Karena Al-Quran ada pedoman, petunjuk yang mengarahkan hidup kita. Yang bisa kita membedakan mana yang baik dan buruk. Karena ada aturan dari Al-Quran. Apalagi amalan cerdas ya yang banyak pahalanya adalah berbuat baik kepada orang tua. Nih hadis riwayat Tirmizi juga ya.
Rasulullah berkata ya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ini juga berbuat baik kepada orang tua nih. Masya Allah ya, masih yang punya orang tua punya kesempatan berbuat baik pada kedua orang tua. Karena ini tadi kata Rasulullah di hadis riwayat Tirmidzi ya, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Dan hati-hati, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Oleh karena itu sayangilah orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita sudah mulai menua, sudah mulai sakit-sakit, kita patut merawatnya, menjaganya, ya. Karena apa? Rasa bakti kita kepada orang tua. Apalagi kalau kita mendapat ridho dari orang tua kita, dan insya Allah Allah pun akan meridhoi kita. Bahkan kalau orang tua kita murka, Allah juga akan murka, ya. Apalagi amalan cerdas yang bisa mengalir, ya, pahalanya menjaga lisan dari perkataan buruk. Ini kita lihat juga nih hadisnya dia, hadis riwayat Bukhari ya. Rasulullah bersabda ya, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, lisan, serta antara kedua kakinya kemaluan, maka saya memberikannya jaminan surga untuknya. Ini hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu kita harus jaga lisan kita. Jaga perkataan buruk kita, apalagi sekarang era globalisasi, sosmed ya. Kadang-kadang berita-berita itu harus kita tabayun ya. Jangan kita share berita-berita yang mungkin belum bisa kita pastikan kebenarannya. Jadi juga jangan provokasi, jangan juga kalau ada berita-berita yang baik kita jadikan sesuatu hal yang bisa jadi contoh. Tapi ada berita-berita yang tidak baik, ada berita-berita yang buruk, itu kita harus tinggalkan, maksudnya jangan dijadikan contoh. Kalau begitu juga dengan lisan ya, lisan kita juga harus kita keluarkan lisan-lisan yang baik. Jangan sampai lisan-lisan itu adalah lisan-lisan yang perkataan yang menyakitkan, perkataan buruk, perkataan yang kadang membuat luka orang lain, perkataan yang membuat fitnah, perkataan membuat kebohongan-kebohongan, itu dijauhkan. Kenapa? Menjaga lisan dari perkataan buruk itu adalah amalan cerdas yang pahalanya luar biasa ya. Ya, kita berhati-hati. Fal yaqul khairan aw liyasmut ya. Berkatalah yang benar atau diam. Apalagi amalan cerdas yang bisa kita lakukan ya, yang nasib pahalanya selalu mengalir adalah menjaga amanah dan janji. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Mu'minun juga ayat surah Al-Mu'minun ayat 8 sampai dengan 11. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, serta orang yang melihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi ya, mereka yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kita di dalamnya. Jadi amalan cerdas adalah orang yang bisa menjaga amanah dan janjinya. Amanah kita banyak, mungkin amanah pekerjaan kita, amanah di rumah tangga kita, amanah di masyarakat kita. Kita juga janji-janji. Kita ya, orang-orang yang mukmin itu adalah orang beriman, itu adalah orang yang selalu memelihara amanat-amanatnya, selalu memelihara janji-janjinya, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang dapat orang berikan kepercayaan kepada kita juga bertanggung jawab kepada Allah. Jadi harus menjaga amanah dan pelihara janji, jangan sampai mengingkari janji. Jangan kita banyak berjanji tapi kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi ketika kita berjanji, ketika dikasih amanah, jaga amanah dan tunaikan janji-janji yang pernah disampaikan. Dan yang ketujuh, amalan cerdas ya, yang kita lakukan adalah mengendalikan hawa nafsu. Ini bisa kita lihat yang surah An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Masya Allah ya. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semuanya kita pasti masuk surga. Karena tempat surga adalah ya, kita bisa bertemu dengan Allah. Di surga nanti kita bersemu dengan orang-orang yang kita cintai ya, sama-sama dengan masuk surga. Dan kalau kita minta berdoa pada Allah, mintalah surga Firdaus ya. Nah, itu juga dalam surah An-Nazi'at ini ayat 40 sampai 41 ya. Jadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, sesungguhnya surga tempatnya, surga tempat tinggalnya. Kendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kalau tidak dikendalikan, dia akan menguasai diri kita. Tapi kita kendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu marah, hawa nafsu yang mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Tapi kalau kita kendalikan hawa nafsu kita ikuti rambu-rambu Allah, kita ikuti perintah-perintah Allah, kita ikuti ya apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat.
mengendalikan hawa nafsu itu memang berat, tapi kita ada Allah minta petunjuk sama Allah. Kita ada contoh teladan, itu ada Rasulullah SAW ya. Oleh karena itu, ayo kendalikan hawa nafsu, insya Allah ya, janji Allah nanti surgalah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir ya, amalan cerdas yang bisa kita lakukan juga adalah berdoa dan bersyukur setiap saat. Karena apa? Karena kita masih dihidupkan sekarang, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa menghirup nafas, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa melaksanakan aktivitas ya. Itu adalah karunia Allah, itu adalah nikmat dari Allah. Oleh karena itu selalu kita bersyukur. Ketika ada ujian-ujian, tetaplah kita bersabar. Terus harus kita berdoa, karena berdoa dan bersyukur itu adalah amalan cerdas. Berdoa itu bentuk ya, bentuk bahwasanya kita memang punya harapan, kita punya tempat pegangan, kita punya tempat sandaran. Sebaik-baiknya sandaran adalah Allah. Allah adalah sandaran hati kita, Allah adalah tempat segala-galanya bagi kita. Ketika kita berdoa, lega hati kita. Kesulitan ya, apapun yang kita rasakan, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, minta tolong sama Allah, kita akan tenang, kita akan merasakan baik-baik saja, karena kita tidak pernah sendiri. Allah akan mendampingi kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan memelihara kita. Dan jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan nikmat iman Islam tadi, bersyukur ada kesehatan, bersyukur kita bisa beribadah, bersyukur kita masih bisa makan dan minum setiap hari, bersyukur kita masih punya tempat tinggal, bersyukur kita masih punya keluarga, banyak lagi hal-hal yang patut kita syukuri. Itu kata Allah ya dalam surat Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ya, jadi kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah nikmat tersebut. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan para pemirsa semua. Ada beberapa hal ya, amalan cerdas yang bisa kita lakukan biar nanti terus ya amalan ini bisa mengalir dalam kehidupan kita, mengalir pahalanya. Ini insya Allah bisa dilakukan oleh para pemirsa semuanya. Tidak pakai biaya, tidak pakai dana, tidak pakai kekuatan, tidak pakai fisik, tidak pakai tenaga, tetapi pakai kekuatan iman kita. Selama ada kekuatan iman kita, ada gerak-gerak langkah kita, insya Allah kita bisa melakukan amalan cerdas ini. Saya yakin saya masih banyak kekurangan kekhilafan, saya minta ampun pada Allah, astagfirullahaladzim. Pada para pemirsa semua saya minta maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.